Shalom semuanya. Sebelum kita mendengarkan renungan pada hari ini, mari kita satu dalam doa. Ya Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur atas hari baru ini. Terima kasih atas nafas yang sudah Kau berikan dan terima kasih karena kami semua masih bisa bangun di pagi hari ini. Bukalah hati dan pikiran kami ya Bapa dalam merenungkan firman-Mu ini. Kiranya setiap langkah kami memuliakan nama-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal 5 ayatnya yang ke-14 sampai ke-16 yang mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Renungan kali ini itu berjudul melayani dan bersaksi menjadi tangan dan suara Kristus. Teman-teman yang terkasih, itu kita dalam kehidupan sehari-hari, kita diundang untuk menjadi terang dan garam dunia. Tuhan Yesus memberi teladan dalam hal melayani dan bersaksi. Dan sebagai pengikutnya, kita dipanggil untuk mengikuti jejak dan langkahnya. Nah, untuk yang pertama, mari kita bahas dahulu melayani menjadi tangan Kristus. Apa sih itu melayani? Nah, melayani itu adalah tindakan yang mencerminkan kasih Kristus kepada sesama. Melalui pelayanan, kita menjadi alat yang digunakan Allah untuk menjangkau dan memberkati orang lain. Ketika kita melayani, kita tidak hanya memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga memberikan perhatian, cinta, dan penghiburan kepada mereka yang membutuhkan. Melalui tindakan pelayanan, kita itu juga menunjukkan bahwa kasih Allah itu benar nyatanya dan hadir di tengah-tengah kita. Pelayanan kita, baik dalam hal-hal kecil maupun hal-hal besar, itu adalah ungkapan nyata dari iman kita. Nah, seperti yang Yesus katakan pada Markus 10 ayat yang ke-45, yang mengatakan, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Tadi kita sudah membahas melayani menjadi tangan Kristus, sekarang kita membahas bersaksi menjadi suara Kristus. Nah, tadi itu kan kita sudah tahu apa itu arti melayani. Melayani itu adalah tindakan yang mencerminkan kasih Kristus kepada sesama. Sekarang bersaksi itu apa sih? Nah, bersaksi itu adalah menyampaikan kebenaran Injil kepada orang lain. Bersaksi ini juga adalah bentuk panggilan untuk berbagi pengalaman kita tentang bagaimana Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Lalu pada kitab Roma, pasal 1 ayat yang ke-16, Rasul Paulus mengatakan, "Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani." Nah, kesaksian kita baik melalui perkataan maupun tindakan itu bisa menjadi sarana untuk membawa orang lain mengenal Kristus. Bersaksi itu tidak selalu berarti harus berbicara di depan banyak orang. Kesaksian bisa dimulai dari kehidupan sehari-hari melalui cara kita berperilaku, berbicara, dan memperlakukan orang lain. Ketika orang melihat perbuatan baik kita, mereka akan tertarik dan ingin mengetahui apa yang membuat kita berbeda. Inilah saat di mana kita bisa memperkenalkan mereka kepada Yesus Kristus. Setelah membahas kedua tadi, melayani dan bersaksi, mari kita gabungkan yaitu melayani dan bersaksi. Nah, melayani dan bersaksi ini bukanlah dua hal yang terpisah, melainkan saling melengkapi. Melalui pelayanan, kita membuka pintu bagi kesaksian. Nah, ketika kita melayani dengan tulus, orang akan melihat terang Kristus dalam diri kita. Ini memberi kita kesempatan untuk bersaksi tentang kasih dan kuasa Allah. Sebagai orang percaya, marilah kita terus berkomitmen untuk melayani dan bersaksi. Mari kita menjadi tangan dan suara Kristus di dunia ini, membawa kasih dan terangnya dalam setiap aspek kehidupan kita. Amin. Untuk mengakhiri renungan ini, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus,
Kami bersyukur atas kasih dan teladan-Mu dalam melayani dan bersaksi. Kami mohon, mampukan kami untuk menjadi alat-Mu yang setia dalam menjangkau dan memberkati orang lain. Biarlah hidup kami masih terang dan memancarkan kasih, sehingga banyak orang dapat mengenal Engkau melalui pelayanan dan kesaksian kami. Kiranya juga firman-Mu ini dapat menjadi penopang bagi kami semua, dan kiranya firman ini juga bermanfaat bagi kami ke depannya semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kiranya renungan ini menginspirasi dan mendorong kita semua untuk semakin giat dalam melayani dan bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih.